Jadi tadi ya ada beberapa tujuan yang ingin kita capai sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu adalah kita mengenal pentingnya pengelolaan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi saya mungkin bisa mematikan video mungkin agar lebih tidak terganggu jaringannya. Jadi yang pertama itu, kenapa sih kita harus bisa membuat pengelolaan kelas yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Yang pertama itu kita harus bisa yang namanya meningkatkan keterlibatan siswa. Pengelolaan kelas yang efektif itu bisa dilihat atau bisa di indikatornya adalah adanya keterlibatan siswa. Semakin banyak keterlibatan siswa dalam aktivitas proses belajar mengajar, berarti kita sudah kelas yang sudah kita kelola itu sudah efektif seperti itu. Jadi kalau di kelas gurunya yang masih monoton, gurunya yang masih menguasai kelas tersebut, tidak ada keterlibatan siswanya, tidak ada hubungan timbal balik antara siswa dengan guru, antara siswa dengan media belajarnya, itu berarti masih kurang efektif. Jadi untuk menjadi sebuah indikator bahwa kelas yang kita kelola itu sudah efektif apabila ada keterlibatan siswa. Siswanya antusias dalam belajar, siswanya antusias dalam mencari sumber belajar lain. Jadi kita jangan bukan berarti siswa yang saat kita menerangkan di dalam kelas, kita menerangkan bercuap-cuap dengan totalitas dan siswanya hanya diam mendengarkan, itu adalah kelas yang efektif. Bukan Bapak Ibu. Jadi kelas yang efektif apabila ada keterlibatan siswa di dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, indikator bahwa kelasnya kita sudah efektif adalah kelasnya kita punya suasana atau iklim belajar yang kondusif, yang positif. Nah, iklim belajar yang positif seperti apa? Adanya saling menghargai, saling mendukung, ada hubungan timbal balik. Jadi di kelas yang efektif itu bukan yang kelas saat gurunya masuk langsung siswanya diam 1000 bahasa, bukan. Tapi di mana di kelas itu siswanya dan gurunya punya kesejajaran, punya kesetaraan, sama-sama saling menghargai. Jadi apalagi ini yang mungkin yang penting perlu Bapak Ibu terapkan, bahwa siswa tadi jangan kita anggap mereka itu adalah orang yang di bawah kita yang memang mereka itu tidak penting kita dengarkan, tapi sebaliknya Bapak Ibu. Kita harus bisa menghargai, kita harus bisa melibatkan siswa, kita kasih kepercayaan kepada mereka seperti apa sih keinginan mereka di dalam kelas tadi. Ya. Jadi yang namanya kurikulum merdeka bukan berarti sesuka-suka hati siswa, tidak. Namun kita harus bisa melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Nanti akan kita bahas juga nanti di sana. Yang ketiga adalah menjalankan atau menjaga yang namanya disiplin dan keteraturan. Kurikulum merdeka atau di kelas yang merdeka, kelas yang efektif bukan berarti tidak punya disiplin. Kita mengenal di kurikulum merdeka ada namanya disiplin positif, Bapak Ibu. Bagaimana kita menerapkan disiplin positif di dalam kelas kita? Walaupun kita diarahkan, tidak boleh yang namanya ada hukuman atau punishment. Tidak ada lagi reward untuk memicu. Karena reward punishment itu hanyalah indikator level 2 gitu ya. Motivasinya masih level 2, belum yang paling tingginya. Jadi sebenarnya untuk bisa memacunya kita harus bisa menerapkan yang namanya adanya disiplin positif. Jadi kita harus bisa membuat sebuah kesepakatan kelas. Jadi kita harus bisa melibatkan siswa kita dalam menentukan keyakinan-keyakinan kita. Jadi kelas itu dibentuk secara bersama. Kalau kita dulu kita buat kelas, ada aturan kelas, membuat aturan kelas kita, gurunya atau sekolah yang sudah membuat aturan. Di saat
kita diarahkan sekarang ini adalah namanya adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang diyakini secara bersama-sama. Kita sebagai orang dewasa mungkin bisa memberikan sebuah arahan, tapi kita tidak boleh yang menjadi penentu. Halo Ibu Supiani, Halo. ini sepertinya audionya terlepas Ibu. Oke, iya, iya, iya. Saya apakah suara saya sekarang sudah terdengar, Ibu? Sudah terdengar dengan jelas Ibu. Alhamdulillah. Share screen-nya dari saya belum kelihatan ya. Aduh. Oke. Oke, baik. Jadi kita lanjutkan tadi masih mengenai disiplin ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa yang namanya membuat disiplin kelas. Jadi untuk membuat disiplin kelas berarti kita harus ada namanya keyakinan kelas yang harus kita miliki dan membuat kesepakatan kelas. Nanti kita akan berikan yang namanya kita berikan juga sanksi atau konsekuensi apabila kita melanggar kesepakatan yang sudah kita lakukan. Jadi seperti itu. Jadi selain ketiga tadi ya yang pertama itu mengenai bagaimana kita yang ketiga tadi kan mengenai disiplin positif. Yang keempat, kita harus bisa memfasilitasi pembelajaran yang terstruktur. Jadi untuk pembelajaran yang terstruktur di sini Bapak Ibu bisa mempelajarinya atau menyusun pengelolaan kelas yang efektif itu bisa mempelajarinya melihat CP-nya seperti apa. Nanti di sana Bapak Ibu bisa melihat dari pahami CP-nya, nanti Bapak Ibu bisa mencari atau menyusun alur tujuan pembelajaran yang memang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi seperti itu ya. Yang kira-kira memang yang tepatnya itu seperti apa? Itu. Kemudian yang keempat itu adalah mengatasi tantangan dan konflik. Jadi saat kita melakukan pembelajaran Bapak Ibu ya, pastinya akan ada namanya sebuah tantangan atau konflik yang ada di dalam kelas. Bagaimana kita bisa mengatasi konflik-konflik, apalagi kita kan di kelas mungkin ada 25 sampai 30 siswa di dalam kelas, pastinya dengan perbedaan-perbedaan yang ada, kita harus bisa memfasilitasi atau mengatasi konflik-konflik yang ada di dalam kelas. Jangan sampai kita malah meruncingkan konflik tersebut, tapi bagaimana kita bisa menjaga ketentraman, suasana tentram yang ada di kelas kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam itu adalah mendorong kemitraan dan kolaborasi. Penting sekali kelas yang kita kelola, dikatakan kelas yang efektif apabila kita sudah bisa membangun atau mendorong kemitraan dan berkolaborasi. Kemitraan dan kolaborasi ini yang sangat yang perlu kita apakan yaitu kolaborasi dengan sesama pendidik. Bapak Ibu yang mungkin di SD atau TK bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang satu tingkatan, misalnya sesama kelas 1, kelas 2, atau satu fase yang sama, bisa saling berkolaborasi. Selain berkolaborasi dengan sesama guru, jadi kalau nanti kalau SMP, SMA, kita mungkin bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang satu rumpun atau satu mapel. Jadi selain berkolaborasi dengan guru, kita harus bisa juga memaksimalkan kolaborasi dengan orang tua. Kenapa kita harus bisa menjalin kolaborasi dengan orang tua? Nanti kita akan banyak mengkupasnya nantinya di keterlibatan orang tua ini penting untuk mengelola kelas yang efektif karena kita perlu tahu seperti apa minat, bakat, kecenderungan siswa.
itu kita melihat bisa mewawancarai atau meminta informasi dari orang tua. Selain itu, kita bisa manfaatkan atau bisa berdayakan orang tua sebagai narasumber dalam proses pembelajaran kita. Apabila orang tuanya mungkin ada sebagai tokoh masyarakat atau mungkin sebagai dokter atau sebagai apa gitu, kita bisa arahkan, kita bisa undang mereka menjadi salah satu narasumber dalam proses pembelajaran kita. Misalnya Bapak Ibu yang sedang belajar mengenai IPA misalnya tentang makanan, misalnya tambahan makanan, bahayanya obat tambahan makanan yang pengawet misalnya, Bapak Ibu bisa mengundang orang tua siswa yang mungkin berprofesi sebagai tenaga medis, atau misalnya kalau Bapak Ibu sedang belajar mengenai mencegah perundungan atau mencegah kekerasan di dalam kelas, Bapak Ibu bisa memanggil orang tua siswa yang mungkin berprofesi sebagai polisi. Itu salah satu contoh kita mendorong atau membangun kemitraan dan berkolaborasi. Jadi itu yang sangat penting. Apalagi kalau Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, penguatan profil pelajar Pancasila atau proyek P5, kalau Bapak Ibu panggil mereka, ya, panggil narasumber, kita hadirkan narasumber, maka pembelajaran itu akan menjadi semakin lebih bermakna. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kita harus bisa memfasilitasi pembelajaran terstruktur, bisa mengatasi konflik, mendorong kemitraan, tadi ada pelaksanaan disiplin positif, ada bisa melibatkan siswa dalam pembelajaran yang terlibat aktif, dan seterusnya.